Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bareng saya Agnes Setiawan. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita lanjut untuk membahas pendalaman ini bisa UP ya, yang PPG atau P3K Guru Geografi. Atau mau belajar buat adik-adik siswa dan siswi di kelas 10, 11, 12 juga sama ya. Jadi silakan dipelajari ya, barangkali nanti ada di KSN atau di UTBK dan lain-lain. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya dukung terus channel ini agar bisa membantu kalian memahami topik-topik dan soal-soal geografi ya. Baik, lanjut kita langsung ke soal. Ada 5 soal kita akan coba bahas dan saya akan kasih tahu gimana cara mencari jawabannya. Jadi langsung kita cari di Google gitu kan supaya mudah ya. Oke, nomor 1 nih. Nomor 1 ini tentang apa nih? Indonesia memiliki budaya sangat beragam ya. Kata kalimat pertama ini. Kemudian tinjauan geografis tentang fenomena tersebut adalah apa? Kearifan lokal rumah panggung di Kalimantan berbeda dengan di Papua. Adat istiadat masyarakat Jawa lebih melankolis. Tarian tradisional kecak dari Bali dan tari gambyong dari Jawa. Bahasa gaul anak muda masyarakat Jawa berkembang ke Sumatera. Kebiasaan dan model kreasi gerak tarian yang selalu berkembang. Oke. Mungkin ada yang bingung ya dengan melihat soal ini. Ditanyakan ini ya, tinjauan geografis. Jadi kata kuncinya di sini. Frase pertama kan budaya kita tuh beragam ya. Indonesia itu kan negara dengan kultur yang sangat majemuk gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan tinjauan geografis, apa yang akan dikaji gitu ya? Kalau kita sebagai ahli geografi atau guru geografi atau peneliti ya, dengan melihat Indonesia yang beragam ini, apa yang kita bisa gali? Tapi ngikut ke konsep dasar geografi gitu ya, konsep pendekatan prinsip. Nah, yang mana jawabannya yang ini ya, karena kalau tinjauan geografis kita lihat ke satu pada prinsip ya, penyebaran, interrelasi gitu kan, ada deskripsi, ada kronologi itu kan. Nah, jadi kalau ada kata beragam berarti ada macam-macam. Ya, maka kaitkan ke prinsip aja distribusi. Misalkan kalau tarian kecak itu dari Bali ya wilayahnya, sementara tari gambyong itu dari wilayah Jawa kan, ini kan region ya, ini wilayah. Ini wilayah. Ya gitu. Memang ini agak rumit ya kalau nggak paham benar tentang konsep dasar geografi. Saya juga dulu pertama kali salah gitu kan. Tapi gitu kan, geografi itu identik dengan itu wilayah, kemudian ada distribusinya kan, distribusinya ini, gitu kan. Kalau misalkan saya ganti dengan gunung api ya, Indonesia itu secara geologi ada di Ring of Fire. Apa tinjauan geografisnya misalkan? Ya misalkan gunung api aktif ada di pulau ini ya, sementara yang tidak aktif ada di ini misalkan. Kan ada distribusinya gitu ya. Ingat ke prinsip dasar geografi gitu kan. Jadi prinsip geografi atau konsep. Jadi kaitkan dengan hal-hal tersebut gitu ya. Ini di blog saya juga ada sih, jadi tinggal dicek aja di gurugeografi.id ya. Jadi kamu pahami semua konsep ini ya, ada penyebaran, interrelasi ya, ada deskripsi, ada kronologi. Nah, jadi geografi itu pasti mendistribusikan fenomena. Kan ini distribusi ya, mana ini ya, contohnya kan ini kan dua wilayah dibedain, ini kan diferensiasi area. Jadi saya gitu sih jawabannya ya. Tolong dikoreksi aja kalau salahnya, nggak apa-apa sih, bebas aja. Ini soalnya hot saja dari pengalaman saya dulu UP PPG. Lanjut. UP PPG. Yang P3K juga bisa aja. Sifat dan kesesuaian lahan dengan tingkat kemiringan lereng lebih dari 25%. Wah, ini lebih dari 25% ya. Ini untuk apa nih? Jadi kan pemanfaatan lahan itu jadi ada syaratnya, ya kan. Misalkan kalau tanah yang miring terjal dengan yang flat itu datar ya, itu beda. Ya, yang lebih dari 25% itu apa? Ini pengembangan pemukiman pertanian sebagian wilayah berpotensi banjir.
kurangi sesuai dengan lapangan terbang, namun baik untuk industri berat, irigasi terbatas, dry farming, tempat rekreasi, tempat berteduh santai, pengembangan pemukiman, sesuai dengan daerah wisata, peristirahatan, buffer, tanaman hutan, padang rumput, cultivation itu apa? Pertanian ya. Industri ringan, bangunan rendah, kompleks pemukiman, fasilitas rekreasi. Oke. Ini ada di kesesuaian lahan nih. Saya coba ketik di sini ya keywordnya ya. Tabel kesesuaian lahan coba. Ini kamu harus belajar nyari-nyari keyword seperti ini ya supaya dapat ininya. Saya lupa ini. Pokoknya ada kelas kemampuan lahan ya, tabel coba. Tabel kelas kemampuan lahan. Dulu sih pernah dapat, tapi kita cari aja ya langsung ini biar kalian juga ngerti. Jadi gini caranya. Nah ini ya, coba ini buka. Jadi kalau lebih dari 25% kan lumayan miring ya. Ya kan beda dengan yang flat itu kan antara 0 sampai berapa ya, 10 derajat mungkin ya. Jadi gak mungkin buat pemukiman atau apa ya, pertanian ini kan miring sekali, lebih dari 25 derajat ini ya. Kita coba oke. Ini ada keterangannya sebetulnya, kita buka. Jadi ini dapatnya ini ada pernah di soal KSN. Kamu coba cari tabel ini, download aja ya. Ini agak lemot, sorry, apa-apa ya, nunggu. Nah ini jadi misalkan ada kelas 1 sampai kelas 8 ya, makin ini kotaknya dikit, ini berarti makin nggak sesuai buat pertanian, buat pemukiman. Tapi makin kelasnya kecil, kelas 1 itu untuk semua bisa ya, sampai pertanian, ada industri ya. Nah ini kelas 8 tuh yang terjal tuh di atas ya ini. Oke, nah ini nah ini ya. Nah kelas 1, kelas 2, kelas mana lagi? Nggak ada ya. Bagian 2. Nah ini ada keterangannya, baca aja. Kelas 1 lahan sedikit sifat penghambatnya ya, lahannya untuk semua pertanian apa ya, dan lain-lain. Kelas 2 jadi makin angkanya makin gede itu makin nggak bisa buat pertanian. Nah ini ya. Nah, kelas 7 misalkan tidak sesuai untuk usaha tani. Kelas 8 ini. Nah ini untuk cagar alam, hutan lindung, wisata. Jadi yang miringnya, yang sangat terjal, daerah perbukitan ya, masa mau dipakai buat pemukiman atau apa, kan enggak ya. Jadi ini kayaknya yang ini mana sih? Nah ini ya, buffering, daerah wisata oke, bisa peristirahatan, buffer tanaman hutan ya, keras. Jadi buat bangunan ya susah kalau di daerah yang miring kan, lebih dari 25 derajat. Kalian cek di sini ya, keywordnya tadi ya saya kasih. Nah ini baca sampai habis, nanti siapa tahu soalnya kan munculnya kelas 2, 3, 4. Nah itu jadi pemetaan konsep-konsep yang ada pada butir opsi jawaban. Nanti kan nggak tahu kita apakah nanti muncul soal yang ini, ngarah jawabannya yang ini. Nah saya bilang kuasai semuanya ya, tidak nanya nanti soal yang keluar apa ya, wah itu wassalam sudah, tapi kuasai semua. Otak kita mampu semua ya, jadi nggak masalah. Yang penting banyak mencari aja. Oke, nomor 3, karakteristik aliran sungai pada das berbentuk daun cenderung. Nah ini juga lumayan, ini jarang muncul di pembelajaran nih. Lambat kecil, lambat besar, cepat besar, sedang cepat kecil. Oke, ini bentuk das ya, bentuk morfologi das kaitannya dengan aliran sungainya gimana, apalagi kalau banjirnya gitu kan, cenderung seperti apa. Ini keywordnya ada di coba ya, bentuk das, bentuk morfologi das, jenis morfologi das dan banjir. Jadi ada bentuknya kan, ada yang kayak bulu burung. Nah ini ya. Oke, nah ini nih, coba kita lihat. Kurang lebih ada 3. Kalau yang tadi soal ini kan daun ya, tapi daun apa ini kan sebetulnya saya juga, daun apa kan banyak. Daun tuh ada daun kelor atau daun pisang kan, bingung juga ya sebetulnya. Mungkin harus dirubah itunya, diksi terminologinya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ya. Tadi apa sih? Daun tuh yang mana? Ini kali ya. Ini bulu burung, ini daun kayak gini kali.
banjir besar dengan konsentrasi di titik-titik pertemuan anak sungai. Oke. Jadi kalau das bentuk bulu burung ini kamu hafalin aja ya. Jadi nah ini sama nih. Oke, debit banjir kecil karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai berbeda. Kan nih ya, misalkan dari atas yang ini pertama 2 3 4. Ini kalau ini sama sejajar ya. Jadi debitnya cenderung besar gitu ya. Tapi kan ini kan sejalur tapi cabangnya di atas gitu kan. Ada stratanya, tapi ini agak sama. Jadi masuknya air tuh waktunya sama sehingga banjirnya besar gitu ya. Jadi yang ini mungkin yang daun ya, cepat dan besar ini. Kalau misalkan masuknya ke yang ini, yang nomor 2 ini. Gitu. Ya. Jadi kamu cari ini ya. Nah, ini keywordnya nanti muncul kok. Ini sama aja sih. Jadi pahami mana yang bentuk das yang banjirnya relatif kecil atau besar gitu ya. Nah, ini. Jadi silakan dibaca lagi. Ini yang kecil ya debitnya. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. El Nino merupakan salah satu fenomena bentuk gangguan iklim secara global. Bagi Indonesia, fenomena itu menyebabkan apa? Ini sih sering lah mungkin di bab dinamika atmosfer ya. Angin kencang, hujan lebat, banjir, amplitudo suhu harian rendah, gagal panen, cuaca tidak menentu, kemarau panjang, kekeringan, amplitudo suhu harian tinggi. Ini harus kamu pahami dulu perbedaan mekanisme El Nino La Nina dengan dampaknya. Jadi harus paham dulu apa mekanisme penyebabnya, kemudian dampaknya apa. Dampak itu ada 2, ada dampak buat Indonesia di bagian Pasifik Baratnya. Maaf, ada dampak di Pasifik bagian timurnya sana di Amerika ya. Ini El Nino. Saya akan kasih kata kuncinya aja dulu ya, biar ada gambaran. Jadi kalau yang namanya El Nino itu ini ya, yang where is the picture? Oke. Nah ini kelihatan ya. Yang ini El Nino itu menghangatnya. Ini kan hangat ya. Menghangatnya perairan Pasifik bagian tengah dan timur di sini. Kalau menghangat berarti di sini penguapan tinggi sehingga muncul awan-awan ini ya, hujan. Makanya yang hujan deras di bagian timur di sini Amerika, tapi Indonesia itu sedikit. Di sini kemarau kekeringan panjang. Tadi ya yang jawabannya yang ini. Yang kemarau panjang kekeringan El Nino itu untuk Indonesia dampaknya. Tapi kalau di sini pertanyaannya dampak bagi Amerika Serikat ya banjir, hujan deras karena dia banyak terbentuk awan dari situ pemanasan tinggi di menghangat ya, perairan Pasifik bagian timur menghangat, makanya kan menguap, kemudian muncul kondensasi gitu kan. Nah kalau La Nina kebalikannya, kalau La Nina itu yang menghangat tuh di Pasifik bagian barat, makanya di sini awan-awan hujan muncul, makanya ketika La Nina itu kan banyak berita banjir ya, kemudian hujan deras karena gitu. Yang di Pasifik bagian tengahnya bagian tengah timurnya mendingin. Jadi pokoknya wilayahnya itu mendingin ya, wilayahnya. Kata kuncinya itu menghangat atau mendingin di Pasifik bagian tengah dan timur. Kalau El Nino itu peristiwa menghangatnya perairan Pasifik bagian tengah timur ya. Kalau La Nina itu mendinginnya perairan Pasifik bagian tengah dan timur. Dampaknya tadi itu aja. Kalau buat Indonesia El Nino dampaknya kekeringan panjang ya. Kalau La Nina banjir lagi, hujan deras ya, intensitas hujannya tinggi. Gitu ya. Coba dibaca-baca ulang deh ya biar ngerti. Nomor 5, pertumbuhan pemukiman terjadi pada daerah perkotaan maupun pedesaan, pada kawasan datar sampai perbukitan. Konsep geografi yang menggambarkan lokasi pertumbuhan. Diferensiasi area, morfologi, keterjangkauan, nilai guna, aglomerasi. Ini lokasi pertumbuhan itu artinya kayak kutub pertumbuhan yang ngumpul-ngumpul kan. Kan yang namanya kutub pertumbuhan itu lokasi atau wilayah yang lebih berkembang pesat dibanding daerah sekitarnya. Itu kan aglomerasi. Misalkan ada kawasan industri-industri ya. Di sana muncul tuh berdiri, itu namanya aglomerasi. Ya.
Karena ini kutub pertumbuhan. Contohnya misalkan kan ada kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri Cikarang, ya, kawasan industri Morotai, Morowali, itu kutub pertumbuhan, aglomerasi semua industri berat, industri esensial di sana. Itu makna dari aglomerasi. Ya. Ingat teori ada ekonomi Weber itu kan, aglomerasi, ada deglomerasi. Ya, gitu. Nah gitu. Ini geografi ekonomi nyangkutnya. Oke, sekian dulu nomor 1 sampai 5. Nah, memang soalnya tipe ya levelnya lumayan agak susah ya, namanya juga ujian. Ini level soal UP kayak gini, yang P3K juga bisa jadi ya. Makanya harus rajin berlatih. Jangan mengeluh, pokoknya berjuang aja gitu ya. Kalau sudah mengeluh ya susah. Oke, silakan dibaca-baca lagi. Jangan lupa untuk banyak diskusi ya. Jangan lupa klik subscribe dan share channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.